السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membicarakan karakter-karakter Yahudi yang Allah cerca dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah khususnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, beriman kepada sebagian kitab mereka dan mereka kufur kepada sebagian kitab yang lain. Terbukti ketika mereka dilarang dalam Taurat mereka untuk membunuh sesama mereka dan untuk mengusir sesama mereka, ternyata mereka justru bergabung dengan orang-orang Arab musyrikin, tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Mereka saling mendukung dengan musyrikin untuk membuat permusuhan dan dosa. Yang satu kelompok, satu golongan bergabung dengan Aus, Yahudi yang lain bergabung dengan Khazraj, dan kemudian mereka ikut berperang, ikut bahu-membahu dalam pembunuhan dan pengusiran. Muslimin yang saya hormati, juga termasuk karakter Yahudi adalah liciknya mereka. Mereka selalu membuat berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ngetes, yakni untuk mempersulit Rasulullah SAW agar dia tidak bisa menjawab, dan dibikin pertanyaan-pertanyaan jebakan sehingga dia bertanya dengan sekian pertanyaan, dan Rasulullah SAW mengatakan pada mereka, kalau aku menjawab, kalian berjanji dengan nama Allah untuk mengikuti agama Islam ini dan percaya kepadaku? Mereka menyatakan, kami berjanji. Tapi setelah ditanyakan pertanyaan-pertanyaannya dan dijawab oleh Rasulullah SAW dengan tepat, sampai termasuk pertanyaan tentang ruh, yang Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat, apakah Jibril paham tentang ruh? Padahal Jibril yang menyampaikan kepadaku wahyu. Maka mereka berkata, sungguh kami memiliki musuh dari kalangan malaikat, yaitu Jibril. Maka aku tidak mau mengikuti kamu kalau yang memberikan wahyu kepadamu adalah Jibril. Lihat Yahud dengan perangai licik mereka. Kemudian Rasulullah SAW menulis surat kepada Bani Khaybar, Yahudi dari kalangan Bani Khaybar, dan menyampaikan kepada mereka bahwasanya ketahuilah sesungguhnya ada dalam kitab kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Taurat, Muhammadun Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah benar-benar Rasulullah, dan yang bersamanya adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang yang kafir dan lemah lembut sesama mereka. Disifatkan sifat-sifat para sahabatnya
yang persis seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyatakan pada mereka, "Unshidukum billah, aku bersaksikan kalian dengan nama Allah, bukankah ini ada dalam kitab kalian?" Mereka tidak bisa menjawab kecuali bala. Iya, memang ada dalam kitab kami. Ada yang terucap dalam mulut mereka, ada yang dalam hati mereka. Tapi mereka semua sama-sama tahu bahwa memang berita tersebut ada dalam kitab Taurat mereka. Di antara tokoh mereka adalah Abu Yasir ibni Akhtab dan Huyai ibni Akhtab. Dua bersaudara adalah tokoh-tokoh Yahudi yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwa di antara ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah SAW, khasatan minal ahbari wa kufari Yahud alladzina kanu yas'alunahu wa yata'annatunahu, dan di antara ayat-ayat yang turun adalah mengenai jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kaum Yahudi. Kaum Yahudi selalu bikin pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaannya bukan ingin menambah ilmu sama sekali, tapi tujuannya adalah ingin mempersulit Rasulullah SAW, atau ingin menjebak Rasulullah SAW, atau ingin membuktikan kalau Rasulullah SAW berdusta, padahal Rasulullah SAW tidak berdusta, sehingga mereka tetap tidak berhasil dengan tujuan-tujuan mereka itu. Selalu turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Pertanyaan seperti ini disebut dengan kalimat ta'annut atau yata'annatuna, liyalbisul haqqa bil batil, untuk mencampurkan antara hak dengan kebatilan. Fima dzukira li an Abdullah bin Abbas, di antara yang diriwayatkan kejadiannya adalah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Yasir ibn al-Akhtab, saudaranya Huyai bin Akhtab, melewati Rasulullah SAW. Marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatlu Fatihat al-Baqarah, ketika Rasulullah SAW membaca awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih. Ketika membaca surat itu didengar oleh Abu Yasir ibn Akhtab. Fa'ata akhahu Huyai ibn Akhtab, maka Abu Yasir segera menemui saudaranya Huyai ibn Akhtab dalam kelompok Yahudi atau beberapa orang-orang Yahudi yang bersamanya. Kemudian dia berkata, ta'allamu wallah, ketahuilah demi Allah, laqad sami'tu Muhammadan yatlu fima unzila alaih alif lam mim dzalikal kitab. Sungguh demi Allah, aku tadi mendengar dia membacakan ayat yang turun kepadanya, berbunyi alif lam mim dzalikal kitab. Faqalu, maka orang-orang Yahudi khususnya Huyai bin Akhtab mendengar berita itu menyatakan, anta sami'tahu, engkau benar-benar mendengarkannya? Qala na'am, iya, aku benar-benar mendengarkan kalimat itu, mendengarkan kalimat alif, lam dan mim, iya. Famasya Huyai bin Akhtab, maka Huyai bin Akhtab berjalan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ulaikan nafar, tentunya diiringi dengan orang-orang tadi, orang-orang Yahudi yang bersamanya, datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Muhammad, alam yadhkur lana annaka tatlu fima unzila ilaik, apakah benar engkau membacakan ayat yang turun kepadamu yang berbunyi alif lam mim dzalikal kitab? Faqala Rasulullah SAW menyatakan bala, maka Nabi pun mengatakan bala, iya, aku membacakan kalimat itu. Qalu aja'aka biha Jibril min indillah, mereka berkata, apakah Jibril yang menyampaikannya kepadamu? Faqala na'am, Nabi menjawab na'am. Qalu, mereka berkata, laqad ba'athallahu qablaka anbiya'a ma na'lam bayyana nabiyyun aw li nabiyyin minhum muddata mulkihi. Sungguh Allah sudah mengutus rasul-rasul sebelum engkau. Allah sudah mengutus sekian nabi sebelummu. Tidak ada satupun nabi yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu hidupnya atau umurnya. Tidak ada. Wa ma aklu ummatihi ghairuk, dan tidak ada pula nabi yang diberitahu oleh Allah tentang umatnya akan makan di bumi ini berapa lama. Tidak ada, kecuali kamu sendiri. Faqala Huyai bin Akhtab, maka Huyai bin Akhtab berkata, wa aqbala ala man ma'ahu, sambil menghadap kepada orang-orang yang mengiringinya yang bersamanya. Faqala lahum, berkata kepada mereka, lihat, alifun wahid,
Alif itu lambang yang menunjukkan 1. Wal lam 30, sedangkan lam 30. Wal mim 40, sedangkan mim itu 40. Berarti 40 sama 30 sama 1 adalah 71. Apakah ini mengkhabarkan bahwasanya engkau akan berumur hanya 71 tahun? Fahadi 71 sana. Afatadkhuluna fi dinin innama muddata mulkihi wa akli ummatihi 71 sana? Apakah ada dalam agama? Apakah dibahas dalam agama seseorang berumur 70 tahun bahwa kamu akan diutus hanya 70 tahun? Apakah dikhabarkan dalam agama? Apakah itu berkaitan dengan agama? Thumma aqbala ala Rasulullah sallallahu, kemudian menghadap lagi pada Rasulullah sallallahu dan berkata, "Ya Muhammad, hal ma hadza ghairuh? Apakah ada selain ini? Selain alif lam mim?" Qala na'am. Kata Nabi, iya, ada. Qala madza? Apa yang lain? Qala alif lam mim sad. Qala wallah, hadza athqal wa atwal. Sungguh demi Allah, ini lebih panjang dan lebih berat. Alif wahid. Alif berarti 1. Wal lam 30, lam 30. Wal mim 40, sedangkan sad 90. Fahadhihi 61 wa 100 sanah. Berarti 161 tahun. Hal ma hadza ya Muhammad ghairuh? Apakah ada yang selain ini wahai Muhammad? Qala na'am. Nabi menjawab, iya. Alif lam ra. Subhanallah. Rasulullah SAW menjawab apa adanya. Jujur, polos, menyampaikan semua apa dari Allah Ta'ala, tidak kemudian ditutup-tutupi. Rasul menyatakan iya, ada yang lain. Alif lam ra. Qala hadza asqal wa atwal. Ini lebih panjang lagi dan lebih berat lagi. Alif wahid, sedangkan lam 30, war ra mi'atani. Ra itu 200. Berarti 231. Fahadi 31 wa mi'atan. Berarti 231. Hal ma hadza ghairuhu ya Muhammad? Apakah selain ini ada lagi wahai Muhammad? Qala na'am. Rasulullah menjawab na'am sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alif lam mim ra. Qala hadhihi asqal wa atwal. Ini lebih panjang lagi dan lebih berat lagi. Al alif wahid. Alif 1. Wa lam 30. Sedangkan mim 40. Warra mi'atan, sedangkan ra 200, berarti 271. Fahadhihi 71 wa mi'atan. Thumma qala laqad lubisa alaina amruka ya Muhammad. Kemudian mereka berkata dengan mencemooh, sungguh urusanmu sangat kabur atas kami wahai Muhammad. Sungguh tidak jelas urusanmu ini. Jadi berapa umur umatmu dan umurmu? Berapa lama tugasmu di dunia? Di sini dikatakan 200 sekian, di sini dikatakan 100 sekian, di sana dikatakan sekian dan sekian. Aqalilan u'tita am katsiran? Apakah engkau diberi banyak atau diberi sedikit? Tsumma qamu minhu. Kemudian mereka bangkit meninggalkan Rasulullah SAW dengan berpura-pura bingung saya. Enggak jelas. Faqala Abu Yasir la akhihi. Sedangkan Abu Yasir berkata kepada Huyai bin Akhtab yang tadi berbicara panjang lebar, berbicara dalam keadaan jujur kepadanya. Wahai Huyai bin Akhtab, ma yudrikum la'allahu qad jama'a hadha kulluhu li Muhammad. Engkau tidak tahu, jangan-jangan dikumpulkan semuanya tadi itu untuk dia, untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikumpulkan yang pertama alif lam mim dengan alif lam ra, dengan alif lam mim ra, dengan alif lam mim sad. Dikumpulkan seluruhnya, berapa ratus tahun dia hidup di dunia ini dan berapa lama dakwah dia. Qala fadzalika 740 sana. Kalau dijumlahkan seluruhnya berarti 747 atau 734. Faqalu laqad tashabaha alaina amruh. Kata Huyai, sungguh tersamar atas kami urusannya, enggak jelas. Fayaz'umun, maka mereka menganggap bahwa huruf-huruf tadi adalah melambangkan angka-angka yang dikenal oleh orang Arab, yang memang alif melambangkan 1, lam melambangkan 30, dan mim melambangkan 40, ra melambangkan 200. Demikian mereka menafsirkan. Padahal ayat itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab
wa ukharu mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an, di dalamnya ada muhkamat, ada pula mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat yang sudah muhkam, jelas maknanya, jelas maksudnya. Hunna ummul kitab, itulah induk kitab, intinya kitab. Wa ukharu mutasyabihat, sedangkan yang lain ada ayat-ayat yang samar-samar maknanya, yang tidak jelas maknanya. Sehingga Rasulullah pun diam, tidak membantah ucapan Yahudi, tidak pula membenarkan ucapan Yahudi. Diam. Dan demikian sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang apa yang dikatakan oleh Bani Israel. Kalau kalian mendengar kisah-kisah Israiliyat, diam. Kalau ada pembenarannya dalam Quran dan Sunnah, katakan itu benar, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau ada penentangannya terhadap Quran dan Sunnah, katakan itu salah, bertentangan dengan apa yang diberitakan dalam Quran atau apa yang diberitakan dalam Sunnah. Tetapi kalau tidak ada pembenarannya dalam Al-Quran dan tidak ada pula penentangannya dalam Quran dan Sunnah, maka diam. Jangan sampai kamu mengatakan kadzab ternyata benar. Jangan pula kamu menyatakan benar ternyata mereka kadzab, mereka berdusta. Sehingga lebih baik diamkan saja. Mungkin iya, mungkin tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Mereka punya kisah-kisah detail yang di Quran itu dalam keadaan global. Mereka punya kisah detail seperti Ya'juj wa Ma'juj. Dalam Quran ada kisahnya. Tetapi mereka Israiliyat memiliki kisah-kisah Israiliyah yang sangat detail. Sampai mereka mengatakan dalam keadaan Ya'juj wa Ma'juj dalam keadaan sekarang sedang berupaya untuk membongkar benteng Dzulqarnain. Sampai hari ini sedang berupaya, sampai menyatakan insya. Kalau dikehendaki. Dan nanti suatu saat mereka akan mengatakan kalau dikehendaki Allah baru terbongkar. Apa iya? Wallahu ta'ala alam. Apa benar? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas Rasulullah SAW menyatakan dengan pasti benar bahwasanya wailun lil Arab. Wailun lil Arab. Celaka orang-orang Arab. Karena kebinasaan qad iqtarab. Kebinasaan sudah semakin dekat. Bahwa futiha min radmi Ya'juj wa Ma'juj hakadha. Sungguh telah terbongkar sekarang ini bentengnya Ya'juj wa Ma'juj sekian, sambil mengisyaratkan dengan ibu jarinya dan telunjuknya sebesar ini. Ini berita dari Rasulullah SAW bahwa sudah terbongkar dari bentengnya Ya'juj wa Ma'juj sekian. Apapun yang diberitakan oleh mereka dengan kisah-kisah mereka, wallahu ta'ala a'lam, mungkin benar, mungkin salah. Yang jelas apa yang dalam Quran ada kita benarkan, apa yang dalam Al-Quran ditentang kita salahkan, apa yang kita tidak tahu kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Termasuk kalimat-kalimat alif lam mim. Para ulama selalu menyatakan dengan pembahasan-pembahasan bahwa ini adalah kalimat-kalimat yang wallahu ta'ala a'lam bimuradi. Allah yang lebih tahu tentang apa yang dimaksud. Ada yang menyatakan seperti tadi itu angka-angka, ada yang menyatakan bahwa itu adalah hanya isyarat saja bahwa ayat-ayat Al-Quran ini dengan bahasa kalian, dengan logat kalian, dan dengan huruf-huruf yang kalian pakai. Alif, lam, mim, sad, yang kalian tahu. Qaf, wal Quranil Majid, atau sad, wal Quranil Dzikr, dan semua melambangkan bahwa Al-Quran ini dari huruf-huruf tersebut. Ini juga ada pendapat dari para ulama. Wallahu ta'ala alam. Ada pula yang aneh-aneh, katanya alif itu Allah, mim itu Muhammad. Alif, lam, mim, apa ya? Hamzahnya apa? Yang jelas lamnya katanya Allah, mimnya adalah Muhammad. Ini lebih aneh lagi. Wallahu ta'ala alam. Kalau begitu bagaimana dengan alif lam ra? Ra-nya siapa? Rasul. Taib alif lam mim sad. Sadnya apa? Salat. Muslimin yang saya hormati. Kita katakan saja dengan apa yang Allah katakan, bahwa ayat-ayat Al-Quran ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Maka yang mutasyabihat tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan yang muhkamat. Yang muhkamat itulah induk kitab, pokok kitab. Sehingga kalau ditafsirkan yang mutasyabihat itu bertentangan dengan yang muhkamat, jelas tafsirnya salah. Sehingga yang mutasyabihat dipahami harus sesuai dengan yang muhkamat, karena muhkamat itulah sebagai pokoknya, sebagai intinya. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, wa qad sami'tu man la attahim
min ahli al-ilmi yadhkur anna haula'il ayat innama unzilna fi ahli Najran hina qadimu ala Rasulillah SAW yas'alunahu an Isa bin Maryam alaihi salam. Kata Ibnu Ishaq, aku mendengar dari orang yang aku tidak tuduh, yang tidak tuduh berbohong, dari kalangan para ulama ahlul ilmi menyebutkan bahwa ayat-ayat tadi minhu ayatun muhkamatuhunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat sesungguhnya diturunkan tentang penduduk Najran, orang-orang Nasrani yang mereka bertanya tentang Isa bin Maryam. Maka dijawab bahwa dalam Al-Quran ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Wa qala Ibnu Ishaq rahimahullah wa qad haddatsani Muhammad Abu Umamah ibn Sahal ibn Hunayf annahu sami'a hulail ayat innama unzilna fi nafarin min Yahud walam yufassir dzalika li. Kata Ibnu Ishaq, disampaikan pula kepadaku dari Abu Umamah ibn Sahal ibn Hunayf bahwa dia mendengar ayat-ayat tadi diturunkan tentang beberapa orang Yahudi, tetapi tidak dirincikan kisah apa yang dimaksud dari Yahudi tadi. Wallahu taala a'lam. Apakah kisah Yahudi yang tadi yang menanyakan alif lam mim berarti sekian, alif lam mim ra berarti sekian dan sekian dan sekian. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah wa kana fi ma balaghani 'an Ikrimah maula Ibn Abbas aw 'an Sa'id bin Jubair 'an Ibn Abbas anna Yahud kanu yastaftihuna 'ala al-Aws. Disampaikan kepadaku kata Ibnu Ishaq dari Ikrimah maulanya Ibn Abbas atau dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas bahwasanya Yahudi mereka yastaftihuna 'ala al-Aws, mereka selalu mengharapkan kemenangan terhadap suku Aus dan Khazraj dengan Rasul yang akan datang qabla mab'athihi, sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Selalu yastaftihun maknanya mengharapkan kemenangan dengan datangnya seorang Rasul pada mereka. Falamma ba'athahu Allahu minal Arabi kafaru bih, tetapi ketika diutus seorang Rasul yang mereka tunggu-tunggu tetapi dari kalangan Arab, kafaru bih, mereka kemudian kafir mengingkarinya. Wajahadu ma kanu yaquluna fi, dan mereka mengingkari apa yang telah mereka ucapkan dan mereka membantah apa-apa yang mereka sudah sebutkan sebelumnya. Tidak, kami tidak pernah mengatakan begitu. Kami tidak pernah mengatakan akan datang seorang Rasul. Padahal selalu mengancam orang-orang Arab, nanti kalau diutus seorang Rasul kepada kami akan perangi kalian musyrikin, sedangkan kami ahli kitab. Nanti akan datang seorang Rasul bersama kami akan perangi kalian bersama Rasul kami, dan pasti Allah akan memenangkan kami. Tentunya alhamdulillah orang yang berperang bersama Rasul pasti menang, itu sudah pasti. Maka bisa dipastikan bahwa kami pasti menang kalau bersama Rasul. Tetapi kenyataannya ketika benar-benar diutus seorang Rasul tetapi dari kalangan Arab, justru mereka tidak beriman kepadanya, maka mereka tidak akan menang. Faqala lahum Mu'adz bin Jabal wa Bishr bin al-Barra ibn Ma'rur akhu Bani Salamah. Maka berkatalah Mu'adz bin Jabal dan juga Bishr ibn Barra ibn Ma'rur yang dari suku Bani Salimah, beliau berkata kepada orang-orang Yahudi, ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahud, ittaqullah wa aslimu faqad kuntum tastaftihuna alaina bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata sahabat yang mulia ini kepada Yahudi, wahai Yahud, masuk Islamlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, berimanlah kepada orang yang kalian tunggu-tunggu dulu, yang kalian sudah ketahui akan datang, yang kalian dulu mengancam kami dengannya, dengan kedatangannya. Yani kalian mengancam kami dengan kedatangannya, sekarang datang. Berimanlah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Dulu kalian mengancam kami wa nahnu ahla syirik. Dulu kalian mengancam kami dalam keadaan kami adalah golongan orang-orang musyrik, berbuat kesyirikan. Wa tukhbirunana annahu mab'udzun, dan kalian menghabarkan kepada kami bahwasanya nabi akan diutus. Wa tasifunahu, dan kalian mensifatinya dengan sifat-sifatnya. Lana bi sifatihi, dan kalian menyampaikan kepada kami sifat-sifat itu. Qala Salam ibn Mishkam ahadu Bani Nadir, maka berkatalah salah seorang mereka dari Bani Nadir, dari Yahudi Bani Nadir yang bernama Salam bin Mishkam. Qala ma ja'ana
bisyai'in na'rifuhu. Kami enggak pernah mendengar berita akan datangnya Nabi, dan tidak pernah datang kepada kami satu berita tentang ada seorang Rasul yang begini, yang begitu, enggak pernah kami dengar. Lihat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minal kufri wad dhalal. A'udzu billahi minal kadzib. Mereka adalah orang-orang yang pendusta besar. Kadzabun asyir. Kadzabun asyir, ini pendusta lagi jahat. Dia ngomong kemarin lidahnya belum kering, sudah diingkari. Kami enggak pernah mendengar ada Nabi akan datang. Siapa yang memberitakan pada kalian akan datang seorang Nabi? Padahal mereka selalu mengancam-ngancam orang-orang Arab. Nanti kalau datang seorang Rasul pada kami akan perangi kalian bersama Rasul kami, kata mereka. Tapi ketika benar-benar datang, mereka menyatakan enggak pernah ada berita. Enggak pernah kami dengar ada berita seorang Nabi akan datang. Wa ma huwa billadzi kunna nadhkuruhu lakum, dan sungguh orang ini bukan yang kami beritakan pada kalian dulu. Fa'azzalallahu fi dzalika min qaulihim, maka Allah pun menurunkan ayatnya tentang ucapan mereka. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Kata Allah, ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal mereka sebelumnya yastaftihun, padahal mereka sebelumnya mengharapkan kemenangan dengan datangnya seorang rasul, tetapi ketika benar-benar datang kepada mereka apa yang mereka sudah ketahui, kafaru bih, ternyata mereka mengingkari. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Kisah yang berikutnya tentang maqalat ba'di ahli kitab wa ma nazala fihi min Qur'an. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang beberapa ucapan-ucapan orang Yahudi yang kemudian turun ayat tentang mereka. Berkata Imam Ishaq rahimahullah, wa qala Malik ibn Dhaif, berkata Malik ibn Dhaif, hina ba'atha Rasulullah SAW wa dzakara lahum ma akhadha alaihim lahu min al-mitsaqi wa ma ahida Allah ilaihim fihi, ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah dan menyebutkan kepada mereka tentang perjanjian Allah atas mereka, wallahu ma'uhida ilaina fi Muhammadin ahdun, kata mereka membantah ucapan Rasulullah SAW, tidak pernah, Allah enggak pernah mengambil perjanjian atas kami, dan Allah tidak pernah mengambil perjanjian atas kami untuk beriman kepada Nabi terakhir. Enggak ada dalam kitab kami. Wa ma akhadha lahu alaina min mitsaq, enggak pernah kami diangkat sumpah. Enggak pernah kami diangkat sumpah oleh Allah maupun oleh Musa alaihi salam. Maka Allah pun menurunkan ayatnya tentang mereka. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Apakah setiap mereka berjanji kemudian mereka melemparkan perjanjian itu di belakang punggung mereka? Apakah sebagian mereka kemudian melemparkan dan menyelisihi janji-janji tersebut? Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman, kata Allah. Qala Ibnu Sulya atau Ibnu Sulubba, diriwayatkan dengan ba, diriwayatkan pula dengan ya. Qala Ibnu Sulubba al-Fatyuni, berkata Ibnu Sulubba al-Fatyuni. Al-Fatyuni, kalimat al-Fatyun itu bukan julukan, bukan nama tetapi julukan. Julukan tokoh mereka yang sudah diulamakan disebut dengan Fatyun. Berkata Ibnu Sulubba, seorang tokoh agama mereka, kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ma ji'tana bi syai'in na'rifuhu. Wahai Muhammad, sungguh engkau tidak mendatangkan kepada kami perkara-perkara yang kami kenal, yang kami pernah tahu dulu. Wa ma anzalallahu 'alaika min ayatin bayyinatin fanattabi'uka laha, dan engkau tidak membawakan ayat yang jelas agar kami bisa mengikutinya. Maka Allah pun membantah. Allah turunkan ayatnya kepada mereka, kepada orang tersebut, Ibnu Sulubba al-Fatyuni. Allah katakan, wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Sungguh kami telah turunkan kepadamu ayatin bayyinat. Ayat bayyinat bisa bermakna ayat tutla, ayat yang dibaca, ayat Al-Quran.
Tetapi bisa bermakna ayat bayinat adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dan bukti-bukti yang Allah turunkan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat bayinat bisa bermakna mu'jizat. Nabi Musa membawa ayat-ayat, bukti-bukti tentang kenabiannya. Demikian pula nabi-nabi sebelumnya membawakan bukti-bukti kebenarannya bahwa mereka adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular dan kemudian memasukkan tangannya ke ketiaknya, kemudian keluar dalam keadaan bercahaya. Semua itu ayatin bayinat. Maka mereka orang Yahudi berkata kepada Rasulullah SAW, engkau tidak mendatangkan kami bukti-bukti, tidak mukjizat-mukjizat, tidak pula bukti-bukti yang jelas, bahkan engkau tidak membawakan kepada kami sesuatu yang kami kenal, sesuatu yang kami ketahui. Padahal setiap diturunkan ayat-ayat Al-Quran, Allah katakan bahwa ayat-ayat ini musaddiqun lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kalian, sesuai dengan apa yang ada kalian. Semua yang diberitakan dalam Al-Quran sama dengan apa yang diberitakan oleh Allah kepada Musa. Perlu catatan bahwasanya dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada dua bentuk. Ada sifatnya perintah dan larangan, ada yang sifatnya berita. Kalau perintah dan larangan bisa berbeda. Yang dulu diharamkan sekarang dihalalkan, yang dulu dihalalkan sekarang diharamkan, itu bisa perintah dan larangan. Tetapi kalau berita-berita tidak mungkin berbeda. Sebab kalau berita berbeda berarti ada yang dusta. Iya kan? Berita tentang surga, berita tentang neraka, berita tentang nabi-nabi sebelumnya, berita-berita terdahulu. Kalau berbeda berarti yang satu benar, yang satu salah. Itu berita. Kalau ada yang berbeda berarti yang ini yang dusta atau yang itu yang dusta. Maka kalau sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan berbeda dalam berita. Kalau dalam masalah syariat, hukum-hukum, halal haram mungkin berbeda. Tetapi dalam masalah berita tidak mungkin akan berbeda. Maka setiap berita-berita dalam Al-Quran persis sama dengan berita yang ada dalam Taurat dan Injil. Setiap apa yang Allah turunkan, berita-berita tentang akhirat, tentang jannah, tentang nar, tentang pembawa atau pemikul arus Allah. Samaniyah, ada 8 malaikat yang memikul arus Allah, pasti akan sama berita dalam Quran dan Sunnah, dalam Taurat dan Injil. Akan sama berita-beritanya dengan terdahulu, kalau belum dirubah oleh tangan-tangan kafir mereka. Kalau belum dirubah dengan tangan-tangan jahil mereka, orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Maka apa yang turun dalam Al-Quran berupa berita-berita, semuanya musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Semuanya membenarkan apa yang ada pada mereka dari Taurat. Tidak berbeda, sama persis. Kaum muslimin yang saya hormati. Tetapi Ibnu Sulubba Al-Fatyuni berdusta, menyatakan tidak ada. Apa yang diberitakan dalam ayat-ayat yang kamu baca tidak sama dengan apa yang kami kenal dalam kitab-kitab kami. Ini dusta, kadzdzab. Maka Allah turunkan ayatnya. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, bukti-bukti yang jelas. Mu'jizat-mu'jizat Rasulullah SAW ada, Allah berikan. Dan termasuk mu'jizat adalah Al-Quran, yang selalu turun persis beritanya sama dengan apa yang mereka ketahui. Berita tentang para anbiya, berita tentang Nabi Sulaiman, berita tentang Nabi Isa, berita tentang Nabi Musa, berita tentang bagaimana Bani Israel terdahulu, bagaimana rewelnya mereka, bagaimana repotnya Nabi Musa ngurusi mereka. Semuanya persis seperti apa yang mereka ketahui. Muslimin yang saya hormati. Maka itu pun merupakan ayat bayinat, merupakan ayat-ayat yang jelas. Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang fasik. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang fasik. Berarti Ibnu Sulubba adalah fasik. Fasik bermakna keluar dari kebenaran, keluar dari keimanan, keluar dari Islam. Ini kafir. Sebagaimana iblis disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan fasik. Fafasaqa an amri rabbih. Fafasaqa an amri rabbih. Muslimin yang saya hormati. Tentunya iblis jelas kafir, penentang, pembangkang. Tetapi Allah katakan dengan fafasaqa an amri rabbih. Sehingga fasik ada dua. Fasik yang mengeluarkan dari Islam, ada fasik yang tidak mengeluarkan dari Islam. Demikian pula makna kafir, ada kufur amali yang tidak mengeluarkan dari Islam, ada kufur i'tiqadi yang mengeluarkan dari Islam.
Demikian pula zulm, kezaliman. Ada kezaliman yang tidak mengeluarkan dari Islam, ada zulm bermakna kufur, yaitu zulm syirik. Muslimin yang saya hormati. Tentunya dikatakan wa ma yakfuru biha illal fasiqun, bukan sekedar fasik biasa yang tidak kafir, bukan. Allah katakan wa ma yakfuru biha, tidaklah mengingkarinya kecuali orang-orang fasik yang fasaqa an amri rabbih, yang keluar dari perintah Allah, membangkang seperti iblis laknatullah alaih. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala, atau sebelum ucapan Ibnu Hisham disebutkan oleh Ibnu Ishaq ucapan Rafi' ibn Huraimilah wa Wahab ibn Zaid kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ini orang lain lagi dari Yahudi, ya Muhammad, i'tina bi kitabin tanzilhu alaina minas sama naqra'uhu. Ya Muhammad, kalau engkau benar Rasul, turunkan kitabnya kepada kami biar kami bisa baca sendiri. Jangan engkau yang membacakan, turunkan kitabnya dari langit, kami akan baca. Wa fajjir lana anharan, dan juga pancarkan mata air dan sungai-sungai agar kami bisa percaya kepadamu bahwa engkau benar-benar Rasul. Maka Allah pun menurunkan jawabannya untuk menjawab ucapan-ucapan tokoh-tokoh Yahudi tadi, Rafi' ibn Huraimilah dan Wahab bin Zaid. Kata Allah, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kalian menginginkan meminta kepada Rasul kalian seperti apa yang pernah kalian minta kepada Musa? Ikhwan fillah, azakumullah, apa yang diminta oleh mereka pada Musa? Yang aneh-aneh yang mereka minta. Mereka meminta dari kalangan Bani Israel kepada Musa, arinallaha jahratan fa akhadathhumus sa'iqatu. Mereka berkata, arinallaha jahra, coba tampakkan kepada kami Allah di depan mata kami ingin lihat Allah kayak apa. Maka mereka disambar oleh Allah dengan petir. Allah sambar mereka dengan petir, Allah adab mereka. Kemudian Allah beri kesempatan lagi, dihidupkan oleh Allah dan disuruh untuk taubat. Sekarang mau minta macam-macam lagi, minta dipancarkan sungai-sungai, minta diturunkan kitab langsung dari langit. Ini permintaan-permintaan yang menunjukkan kalau mereka itu bukan sungguh-sungguh ingin beriman, tetapi ta'annutan wa juhudan. Ta'annutan itu membuat repot Rasulullah SAW, sengaja membuat susah Rasulullah SAW, dan sengaja ingin menentang Rasulullah SAW. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Dan siapa yang mengganti kekafiran dengan keimanan, yakni lebih memilih kekafiran daripada keimanan, orang Yahudi tadinya beriman pada Allah, beriman pada Musa, beriman kepada Nabi, dan beriman pula kepada kitab yang Allah turunkan, yaitu Taurat. Berarti mereka muslimin, mukminin. Tetapi ketika datang Rasul terakhir, justru mereka menjadi kafir, menentang Allah, menentang Rasul, menentang kitab yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Maka kata Allah, wa man yatabaddalil kufra bil iman, siapa yang lebih memilih kekafiran daripada keimanan dan menukar keimanannya dengan kekafiran, faqad dhalla sawa'as sabil, berarti dia sudah sesat, menyimpang ke jalan yang jauh. Berkata Ibnu Hisham, makna sawa'us sabil adalah wasatus sabil, mereka menyimpang dari jalan yang tengah, dari jalan yang lurus. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah, wa kana Huyai bin Akhtab wa akhuhu Abu Yasir bin Akhtab min ashaddi yahuda lil Arabi hasadan. Dua orang tadi, Huyai ibn Akhtab dan Abu Yasir ibn Akhtab, adalah asyadda Yahud lil Arab, orang yang paling dengki, yang paling benci kepada Arab. Ini Yahud yang bernama Huyai ibn Akhtab dan Abu Yasir ibn Akhtab. Idh khassahumullahu ta'ala bi Rasulillah SAW, dia paling dengki, paling iri kepada orang-orang Arab karena Allah mengistimewakan mereka orang-orang Arab dengan diutusnya Rasul dari kalangan mereka. Wa kana jahidina fi raddin nasi 'anil Islam, maka dua tokoh Yahudi ini adalah orang yang paling bersungguh-sungguh untuk menentang manusia dari keislaman. Bimastata'a, dengan sebisa-bisa mereka. Lihat, padahal mereka ahlul kitab, percaya pada nabi-nabi
percaya pada kitab-kitab terdahulu. Tetapi menjadi musuh Rasul yang terakhir dan menentang kitab yang Allah turunkan. Aneh kan? Kalau kita bandingkan orang yang gak pernah kenal kitab, gak pernah kenal Rasul, yaitu musyrikin, dengan orang yang pernah kenal para Rasul dan pernah kenal kitab-kitab terdahulu, kira-kira yang mudah masuk Islam yang mana? Ya tentunya orang yang pernah kenal para Rasul dan pernah beriman pada kitab-kitab. Kenapa lebih mudah? Karena mereka sudah tahu sebagiannya. Ketika Nabi Muhammad SAW bicara tentang tauhid, saya tahu. Dari dulu juga para Rasul mengajarkan tauhid. Ketika mengajarkan perkara-perkara, persis sama seperti yang kami dengar dari para nabi kami. Atau ketika Rasulullah SAW berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat, berbicara tentang sekian berita-berita, mereka akan berkata, saya sudah tahu. Sama persis seperti apa yang kami dengar dari Nabi Musa dalam kitab Taurat, atau dari Nabi Isa dengan kitab Injil. Lebih mudah untuk masuk Islam karena terbukti kebenarannya. Orang-orang Arab, musyrikin, jahiliyatin jahla, mereka dalam kegelapan, dalam kebodohan, mana ngerti ini benar apa salah. Dari mana mereka tahu? Tapi orang Yahudi dan Nasrani tahu ini benar karena sesuai dengan kitab-kitab kita yang terdahulu. Ini benar karena cocok dengan apa yang dikatakan oleh Musa wa Isa alaihi wassalam. Tetapi orang-orang Arab justru mereka masuk Islam karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka mendapatkan hidayah dengan diutusnya seorang rasul di tengah mereka. Tetapi Yahudi yang sudah tahu kebenaran, justru mereka menjadi penentang yang paling keras, bahkan paling memusuhi orang-orang Arab. Maka Allah katakan, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, wadda katsirun min ahlil kitab, sangat berkeinginan kebanyakan dari kalangan ahli kitab. Siapa di antaranya? Huyai ibn Akhtab dan Abu Yasir ibn Akhtab. Kebanyakan ahlul kitab sangat berkeinginan, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, sangat berkeinginan kalau kalian kembali kafir lagi setelah iman kalian. Wahai orang-orang Arab. Jadi mereka lebih senang kalau orang-orang Arab itu tetap musyrikin. Aneh toh? Mereka percaya pada Allah, mereka percaya pada Nabi Musa, mereka katanya percaya pada kitab Taurat. Tetapi mereka lebih senang musyrikin tetap musyrikin daripada mereka masuk Islam, daripada mereka beriman pada Rasul, pada kitab Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yang sama dengan apa yang mereka pegang. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Allah katakan tentang mereka, hasadan min 'indi anfusihim, ini karena kedengkian mereka. Orang kalau sudah dengki, kalau sudah benci, pokoknya asal bukan dia. Pokoknya asal bukan dia. Sehingga Yahud sampai hari ini menghalangi manusia dari Islam, mau mereka beragama apapun terserah, yang penting jangan Islam. Lihat, aneh kan? Mereka tidak berkeinginan agar manusia itu ikut agama mereka, agama Yahudi. Ikutlah agama kami, tidak. Mereka hanya berprinsip dan mereka hanya memiliki misi satu perkara. Yang penting jangan Islam. Ikhwan fillah, a'azakumullah, hasadan min 'indi anfusihim. Maka ketika mereka orang-orang Arab bertanya-tanya kepada Yahudi, bagaimana dengan agama atau ajaran orang yang ngaku nabi ini? Apa jawaban Yahudi? Agama kalian lebih benar dari agama dia. Agama musyrikin dikatakan agama kalian lebih benar daripada agama mereka. Agama kalian lebih bagus daripada agamanya orang ini, katanya kepada Rasulullah SAW. Padahal agama mereka Taurat, agama Yahudi itu dalam keadaan agama tauhid aslinya, yang menentang kesyirikan, yang memberantas kesyirikan. Tetapi orang musyrik tanya, dikatakan kalian lebih benar agamanya, lebih bagus daripada agama orang ini. Allah katakan, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Sungguh sangat berkeinginan kebanyakan orang-orang Yahudi agar kalian kembali kepada kekafiran setelah iman kalian.
Ini karena kedengkian mereka yang ada pada diri-diri mereka setelah jelas bagi mereka kebenaran. Setelah jelas bagi mereka kebenaran. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maafkanlah, maklumilah mereka sampai Allah putuskan keputusannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Yang berikutnya adalah kisah tentang Najran. Kata Ibn Ishaq rahimahullah, qadima ahlu Najran. Datang segolongan penduduk Najran. Penduduk Najran itu di dekat Yaman. Dari kalangan Nasara. Kalau tadi Yahudi, ini dari kalangan Nasara. Menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba utusan dari Najran ini atau sekelompok dari Najran ini didatangi oleh ahbar Yahud, didatangi oleh tokoh-tokoh Yahudi. Fatanaza'u inda Rasulullah SAW. Maka mereka berdebat antara Yahudi dengan Nasrani di hadapan Rasulullah SAW. Faqala Rafi' ibn Huraimilah, berkata Rafi' yang tadi sudah disebutkan kisahnya, ma antum ala syai', sesungguhnya kalian wahai Nasrani tidak ada apa-apanya, tidak di atas agama apapun. Wa kafara bi Isa bil Injil wa bil Injil, maka Yahudi mengatakan dengan pengingkaran terhadap Isa dan pengingkaran terhadap Injil. Isa itu bukan nabi, bukan rasul, dan Injil bukan kitab dari Allah. Kamu itu tidak di atas agama apapun. Faqala rajulun min ahli Najran, maka berkata dari penduduk Najran membantah Yahudi tadi, antum ma antum ala syai', kalian wahai Yahud yang tidak ala apapun, tidak ala syai', yakni kalian tidak di atas agama apapun, kalian tidak pernah didatangi nabi, kalian tidak pernah diberi kitab. Nabi-nabi yang kalian aku semuanya bukan nabi, dan apa yang kalian pegang bukan kitab dari Allah. Yahudi menyalahkan Nasrani, Nasrani menyalahkan Yahudi. Wajahada nubuwwata Musa wa kafara bit Taurat. Akhirnya orang Nasrani itu mengingkari kenabian Nabi Musa dan mengingkari pula kitab Taurat. Yahudinya mengingkari kenabian Nabi Isa dan mengingkari kitab Injil. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Kata Allah, berkata orang Yahudi, Nasara itu nggak ada apa-apanya, nggak di atas agama apapun. Demikian pula Nasara mengatakan Yahudi itu nggak di atas agama apapun. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka kedua-duanya membaca kitab. Kalau mereka Yahudi membaca kitab Taurat, mereka akan kenal Nabi Isa, akan kenal Injil. Dan orang-orang Nasrani kalau mau membaca Injilnya, maka mereka akan tahu kebenaran Nabi Musa dan pasti akan tahu kebenaran kitab Taurat. Tapi sayang, mereka ngaku-ngaku memegang kitab mereka, tapi mereka tidak mengerti. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab di punggungnya. Keledai yang dungu tetap dungu walaupun di atas punggungnya ada kitab-kitab. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab macam-macam. Tapi keledai, tetap dungu, tetap nggak ngerti apa-apa. Ikhwan fillah azakumullah, mereka orang-orang Yahudi digambarkan oleh Allah kamatsalil himar yahmilu asfara. Mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab. yakni mereka memegang kitab Taurat tapi nggak mengerti apa yang ada di dalamnya, nggak kenal Injil, nggak kenal Nabi Isa. Juga orang-orang Nasrani dalam keadaan mereka memegang kitab Injil tapi mereka tidak kenal Nabi Musa, tidak kenal pula kitab Taurat. Aneh, nggak dibaca oleh mereka. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak Yahudi. Akhlaknya keledai yang dungu, yang diberi kitab tapi mereka tidak pernah mau mempelajarinya. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka, memegang kitab-kitab, kitab Bukhari, Muslim, kitab sekian banyak kitab para ulama, banyak maktabah penuh, masya Allah di laptopnya ada, tetapi dianya tidak pernah mengkaji kitab-kitab tersebut. Tetap bodoh, tetap dungu, nggak pernah membacanya, nggak pernah mempelajarinya. Na'udzubillah. Diberi kitab Al-Quran dengan tafsir yang lengkap dari para ulama, tapi nggak pernah dia tahu agama Islam itu sendiri, nggak pernah tahu.
yang mereka pelajari setiap hari 1 kali 24 jam, hanya dunia. Tidak pernah mempelajari agamanya sendiri. Yang Allah berikan kepadanya kitab dan Allah utus seorang rasul untuk membimbing kita agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka sungguh sangat bodohnya mereka yang diberi kitab Al-Quran kemudian mereka tidak mempelajarinya. Aika kullu yatlu fi kitabihi tasdiq ma kafara bih. Kata Ibnu Ishaq, makna ayat tadi wahum yatlunal kitab, padahal mereka membaca kitab. Yakni kalau mereka membaca kitabnya, mereka akan mendapati kebenaran siapa yang mereka ingkari tadi. Yani aytakfurul yahud bi Isa wa indahumut Taurat. Yahudi membaca atau mengingkari Isa padahal dalam Taurat ada tentang Isa. Karena diberitakan kitab dengan kitab sebelum datangnya dan setelah datangnya. Sebagaimana ke Al-Quran. Datang kepada kita memberitakan berita-berita nabi-nabi yang lalu. Tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa dan seterusnya. Kitab yang sebelumnya, kitab Injil dan kitab Taurat juga memberitakan nabi yang akan datang. Nanti akan datang bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idh qala Isa ibn Maryam, ketika Isa ibn Maryam berkata, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Lihat, yang berbicara Nabi Isa dan menyatakan aku adalah seorang rasul yang menyampaikan kepada kalian apa-apa yang membenarkan apa yang ada pada kita dari kitab Taurat. Ini peninggalan kitab Taurat cocok. Berarti yang telah lalu. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan juga memberitakan nabi yang akan datang yang bernama Ahmad. Falamma ja'ahum, ketika datang pada mereka, qalu hadza sihrun mubin. Mereka berkata itu adalah sihir yang nyata. Sehingga setiap kitab memberitakan nabi yang sebelumnya dan nabi yang akan datang. Kitab Injil juga begitu, memberitakan nabi yang sebelumnya dan nabi yang akan datang. Demikian pula kitab yang terakhir, kitab Al-Quran, karena tidak ada nabi yang setelahnya, maka hanya memberitakan nabi yang sebelumnya dan memberitakan tentang Rasulullah SAW, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sehingga kalau saja mereka itu membaca kitab mereka masing-masing, niscaya mereka tidak akan berkata seperti tadi, laisatil yahudu ala syai' wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa hum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca kitab. Nasallahu taufiq wal afiyah, nasallahu salam wal hidayah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta